Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunanihi wa ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnari wa na'udzu billahi minan nar. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekan demi pekan, kesempatan demi kesempatan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai modal yang sangat berharga untuk persiapan kita menghadapi persidangan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, yang tidak terluput dari persidangan Allah Subhanahu wa taala sekecil dosa apapun itu. Kemudian salawat kepada Muhammad, yaitu nabi kita, baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atas segala pengorbanan dan jasa beliau akan Islam, akan umat ini, sehingga kita berada di dalam kondisi yang baik, kondisi yang rasional, kondisi yang mulia, yaitu berada di atas Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat takwa untuk diri pribadi dan juga jamaah yang hadir di khutbah, majelis khutbah ini, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan sifatnya adalah naik dan turun. Kadang naik, kadang turun. Ketika ketakwaan kita turun, maka hendaknya kita waspada. Karena bekal terbaik yang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Seberapa takutnya kita di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwasannya seseorang ketika dibangkitkan kelak menuju persidangan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan saling sibuk dengan dirinya masing-masing. Mereka tidak akan mengurusi antara satu dan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhih." Sesungguhnya seorang saudara akan lari dari saudara kandungnya karena mereka memiliki kesibukan yang kesibukan masing-masing. Wa ummihi wa abi, bahkan ibunya yang membela-bela dia saat di dunia, membela seorang ibu yang membela anaknya benar ataupun salah di dunia, maka seorang ibu tersebut akan meninggalkan anaknya juga. Wa abih, dan bapaknya juga akan tidak bertanggung jawab lagi terhadap anak-anaknya ketika di akhirat kelak. Wa sahibatihi wa banih, bahkan seorang suami dia akan mencampakkan istrinya di hari persidangan kelak karena suaminya dan istrinya sibuk dengan urusannya masing-masing. Wa banih, dan begitu juga anak-anaknya semua ditinggalkan karena takut kalang kabut karena seorang bapak mengurusi perkaranya masing-masing. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap orang memiliki perkara yang sangat menyibukkannya, yaitu pertanggungjawabannya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyibukkannya, membuat dia khawatir, mengurusi dirinya, apakah saya lulus di sidang Allah Subhanahu wa taala atau tidak lulus. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat sayang terhadap kita. Allah sangat kasih terhadap kita saat kita sendirian di hari kiamat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan syafaat untuk menemani hamba-hambanya yang sendirian di hari kiamat kelak. Syafaat secara bahasa adalah diddul witr. Syafaat secara bahasa adalah penggenap, dan secara istilah syar'i syafaat adalah al-wasithah, yaitu penengah atau pembela yang akan membela orang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat seorang anak yang ditinggal ibunya sendirian, ya,
ditinggal keluarganya, ditinggal ayahnya untuk mempertanggungjawabkan dirinya sendiri di hari akhirat kelak, maka ia diberikan opsi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani persidangannya, untuk menemani pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dapat atau tidaknya dia akan syafaat itu tergantung ia mau memperjuangkannya atau tidak saat dia di dunia. Ketika ia di dunia, mau nggak dia memperjuangkan sebab-sebab yang akan menimbulkan syafaat untuknya di hari kiamat kelak. Dan di antara jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara yang bisa menjadikan syafaat atau penengah atau pembela akan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak adalah yaitu syafaat Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pembela bagi orang-orang yang berteman dengan Al-Qur'an, bagi orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Saat kapan? Saat dia berada di dunia. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Maka dalam hadis ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul menjelaskan di antara golongan manusia kelak yang akan ditemani oleh Al-Qur'an saat persidangan hari kiamat, yang akan diperjuangkan oleh Al-Qur'an di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berteman dengan Al-Qur'an saat di dunia. Orang yang bersahabat dengan Al-Qur'an saat semasa hidupnya, orang yang setiap hari membaca Al-Qur'an, orang yang selalu dekat dengan Al-Qur'an. Ketika dia jauh dari Al-Qur'an, dia ingat, saya belum baca Al-Qur'an, maka saya harus baca Al-Qur'an. Orang-orang yang seperti ini, berdasarkan hadis di atas, maka Al-Qur'an akan dihidupkan untuk dia di hari kiamat dan akan menjadi pembelanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Allah atau Rasulullah SAW tidak menyuruh kita untuk menjadi penghafal sekian juz atau sekian juz, tidak menyuruh kita untuk menjadi hafiz Quran, tidak menyuruh kita agar bisa meniru suara Imam Fulan dan Imam Fulan di dalam membaca Al-Quran, tidak. Akan tapi yang Nabi perintahkan di dalam hadis di atas adalah untuk membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Nabi ingin menanamkan kepada kita agar kita cinta terhadap Al-Quran, sehingga Al-Quran bisa cinta balik kepada kita saat hari kiamat kelak, dan dia akan datang sebagai penolong kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa bahagianya seorang yang saat persidangan kiamat kelak ada yang menemaninya, ada yang membelanya, padahal semua keluarganya meninggalkan dia, padahal semua istrinya, anaknya meninggalkan dia, akan tetapi Al-Quran datang sebagai pembela dan penengah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala sampai dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah peranan Al-Quran hanya menemani dan membela kita saat di persidangan saja? Apakah hanya sampai situ saja? Maka ternyata Al-Quran tidak hanya menemani dan membela kita saat persidangan saja, namun dijelaskan di dalam hadis yang lain. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah, yaitu orang yang mahir terhadap Al-Quran, maka dia akan dibangkitkan bersama para malaikat yang mulia lagi benar. Di dalam hadis ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan, menyiapkan janji menarik lainnya bagi orang yang rajin baca Al-Quran plus dia mahir membaca Al-Quran. Orang yang rajin membaca Al-Quran plus dia mahir membaca Al-Quran. Apa janji menariknya dari Allah Subhanahu wa taala? Maka saat hari kiamat kelak, dia akan dikumpulkan bersama para malaikat-malaikat yang mulia lagi benar. Dia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang suci tanpa dosa. Maka orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran, kemudian plus dia mahir dalam membaca Al-Quran, dia tidak usah ditanya lagi di mana esok tempatnya di hari kiamat. Dia tidak usah dipertanyakan lagi di hari kiamat kelak dia dibangkitkan di posisi mana, di kubu mana. Maka tempatnya mulia, bukan dibangkitkan bersama kerumunan manusia, akan tetapi dikumpulkan bersama para malaikat
yang suci lagi maha benar. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang rajin membaca Al-Qur'an, kemudian dia mahir dalam Al-Qur'an, ya, maka dia dibangkitkan bersama malaikat, bukan bersama golongan para manusia. Ini adalah keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang setia dengan Al-Qur'an, kemudian berusaha memperbaiki bacaannya sehingga dia menjadi mahir. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apa itu mahir dengan Al-Qur'an? Apa maksudnya mahir dengan Al-Qur'an? Maka dijelaskan oleh para ulama, al-mahiru bil Qur'an alladzi yatluhu tilawatan wa amalan. Orang yang mahir terhadap Al-Qur'an adalah orang yang membaca Al-Quran dengan lisannya, dan dia juga membaca Al-Quran dengan perbuatannya. Artinya apa? Dia selalu berusaha menjaga amalan-amalannya hingga cocok dengan Al-Quran, menjaga amalannya agar tidak menyelisih Al-Quran, untuk menggapai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dibangkitkan dan digolongkan bersama malaikat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini lah di antara keutamaan Al-Quran yang akan didapat oleh orang-orang yang berteman dengan Al-Quran, yang akan diperoleh oleh orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran saat di dunia. Ada dua yang sudah kita bahas di atas. Yang pertama adalah Al-Quran akan menjadi syafaat. Apa itu syafaat? Tadi sudah kita jelaskan, Al-Quran akan menjadi pembela dia. Dia akan dibela oleh Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu saat orang tersebut membaca Al-Quran setiap hari. Kemudian yang kedua, kalau orang tersebut membaca Al-Quran setiap hari dan ternyata dia juga mahir dalam membaca Al-Quran, maka dia nanti akan dibangkitkan bersama gerombolan para malaikat, dibangkitkan di golongan para malaikat. Dia tidak dibangkitkan di kelompok manusia biasa. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pingin ditemani dan dibela oleh Al-Quran saat kiamat kelak. Kita tidak mau sendirian saat persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tahu kita ini adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kita banyak maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang dalam patuh dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh pembela sampai kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara pembela yang bisa kita dapat yaitu dengan membaca Al-Quran setiap hari. Dan ternyata yang bisa membela kita adalah Al-Quran. Maka sempatkanlah membaca Al-Quran setiap hari. Sesibuk apapun kita, ya, hari ini atau hari-hari yang akan datang, maka jangan lupa untuk membaca Al-Quran. Merasa risihlah atau gerahlah ketika kita lupa untuk membaca Al-Quran, atau jauh satu hari dari membaca Al-Quran. Rasulullah SAW adalah orang paling sibuk di dunia ini. Beliau mengurusi keluarganya, beliau memiliki amanah dakwah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengurusi umat, beliau sebagai kepala negara dan kepala daerah di wilayah tersebut, ya, menjadi raja, ya, di dalam Islam. Akan tapi sesibuk-sibuknya beliau selalu membaca, menyempatkan diri untuk membaca dan mempelajari Al-Quran setiap hari. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belalah dan perjuangkanlah Al-Quran saat di dunia dengan sering membacanya, sehingga kita gantian dibela oleh Al-Quran saat di persidangan, menghadapi persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, sehingga kita berkemungkinan besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza ma aqulu lakum astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di khutbah kedua ini maka wasiat takwa kembali khotib pesankan untuk diri pribadi dan juga jamaah yang hadir, agar senantiasa meningkatkan kualitas takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu takwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengetahui keutamaan Al-Quran, kehebatan Al-Quran saat hari kiamat yang bisa menyelamatkan orang yang rajin membacanya dari persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekarang kita melihat bagaimana praktek dari para sahabat dan ulama-ulama terdahulu dalam memperjuangkan syafaat Al-Quran semasa hidup beliau. Diriwayatkan dalam suatu riwayat, karena Utsman radhiyallahu taala anhu
yakhtimul Qur'ana kulla yaumin marrah. Utsman radhiyallahu taala anhu, khalifah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, khalifah yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi wafat, untuk memperjuangkan syafaat Al-Qur'an, untuk memperjuangkan agar beliau ada yang membelanya nanti di hari kiamat, maka Utsman radhiyallahu taala anhu menghatamkan Al-Qur'an fi kulli yaumin marrah, sekali setiap hari. Maka ini adalah upaya Utsman radhiyallahu taala anhu agar mendapatkan syafaat Al-Qur'an di hari kiamat kelak. Wa kana ba'du salafi yakhtimuhu fi qiyami ramadhana fi kulli thalathi layalin. Dan orang-orang soleh terdahulu, ya, ketika datang bulan Ramadan, maka mereka menghatamkan Al-Quran 3 hari saja. Setiap 3 hari, maka mereka menghatamkan Al-Quran. Wa ba'dhum fi kulli sab'in. Dan adapun di antara mereka, yaitu di setiap 7 hari sekali. Wa ba'dhum fi kulli ashrin. Dan di antara mereka lagi, maksimal adalah setiap 10 hari sekali mereka khatam Al-Quran. Wa ba'dhum wa kana lisyafi'i fi ramadhana sittuna khatmatan yaqra'uha fi ghairi shalah. Adapun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, diriwayatkan bahwasannya Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan 60 kali. Dan itu selain bacaan beliau di dalam sholat. Begitu begetolnya Imam Syafi'i di dalam membaca Al-Quran, di dalam bersahabat dengan Al-Quran, di dalam memperjuangkan Al-Quran. Karena beliau ingin ketika di akhirat kelak diperjuangkan oleh Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana Qatadata yakhtimul Qur'ana fi kulli sab'in daiman. Dan Al-Qatadah, yaitu tabi'in rahimahullahu ta'ala, beliau memiliki kebiasaan yaitu yakhtimu fi kulli sab'in daiman, yaitu menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali, dan itu berlaku terus menerus panjang hayat beliau. Wa akhbaruhum fi dzalika masyhurah. Dan kabar-kabar sahabat atau ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu tentang hatamnya mereka dengan Al-Quran adalah kabar yang masyhur, kabar yang kuat riwayatnya, sehingga menjadi acuan bahwasanya orang-orang soleh terdahulu sering atau sangat getol memperjuangkan Al-Quran, sering menghatamkan Al-Quran. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah perjuangan para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu saat ingin mendapatkan syafaat Al-Quran. Begitu serius dan realistis, dan seharusnya menjadi teguran dan cambuan untuk kita yang mungkin masih malas membaca Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fungsi Al-Quran ada 2. Al-Quran bagaikan pisau bermata 2. Al-Quran hujjatun laka aw alaika. Quran itu bisa menjadi pembela kita saat hari kiamat kelak, atau sebagai penuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuntut agar kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembela. Al-Quran menjadi pembela bagi yang sering membacanya, dan dia juga akan menuntut siapa saja orang-orang yang cuek terhadap Al-Quran saat di dunia. Dia akan menuntut pada orang-orang atau siapa saja yang meninggalkan Al-Quran di dunia, yang merasa aman-aman saja kalau hari ini 2 hari, 3 hari, 4 hari tidak membuka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menuntut kita kalau kita jauh dari Al-Quran. Maka jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran hujjatun laka wa alaika. Al-Quran itu sebagai pembela atau penuntut kita. Maka pilihlah yang terbaik untuk kita. Jangan sampai kita dituntut oleh Al-Quran dan kita bersifat tenang-tenang saja di dunia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma waffiq wulata umurina wa saddid khutahum lima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu waghfir lana rabbana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.